wabarakatuh. Saya Sri Budi Anggreni, saya dari kelas B410. Saya akan menjelaskan tentang metode-metode penilaian investasi. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset-aset real dan investasi pada aset-aset finansial. Dengan investasi, maka dana yang terdapat dalam kas perusahaan tidak menganggur. Investasi dapat dimaksudkan sebagai akumulasi dari suatu bentuk aktiva untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Dan adapun pengertian dari investasi. Investasi merupakan suatu tindakan melepas dana saat sekarang dengan harapan untuk dapat menghasilkan arus dana masa datang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dilepaskannya pada saat investasi awal. Dari segi kepastian, memperoleh keuntungan investasi dibagi menjadi dua. 1. Investasi bebas risiko, yaitu investasi yang akan memperoleh keuntungan secara pasti, seperti pembelian obligasi. Hal ini akan memberikan jasa bunga yang pasti kepada pemiliknya, tanpa memperhatikan apakah perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu mampu memperoleh keuntungan atau tidak. Yang kedua, investasi beresiko, yaitu investasi yang ditunjukkan bagi pembeli saham biasa. Hal ini investasi di bidang aktiva nyata mempunyai EBIT atau Earning Before Interest and Taxes. Anggaran bisa memfluktuasi, artinya bisa untung atau bisa rugi. Dan saya juga akan menjelaskan tentang metode-metode penelitian investasi. 1. Net Present Value atau disebut dengan NPV, yaitu kriteria terpenting dalam evaluasi sebuah investasi. Merupakan tujuan manajemen keuangan semua perusahaan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Dalam metode ini, pertama-tama yang dihitung adalah nilai sekarang dari keseluruhan profit yang diharapkan atas diskon rate tertentu. Yang kedua, internal rate returns atau disebut juga IRR, yaitu metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerima-penerima kas bersih di masa mendatang. Yang ketiga adalah payback period atau disebut juga PP, yaitu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau net cash flow, atau total arus kas bersih dalam periode tertentu sama dengan pengeluaran investasi di awal periode. Metode ini adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceeds atau aliran kas neto atau net cash flow. Cara untuk mengambil keputusan dengan metode ini ialah dengan membandingkan payback period investasi yang diusulkan dengan umur ekonomis aktiva. Apabila payback period lebih pendek dari umur ekonomisnya, maka rencana investasi dapat diterima, serta sebaliknya. Dan yang keempat, Profitability Index atau disebut juga PI. Metode ini menghitung nilai tunai arus kas masuk bersih dibagi nilai investasi. Metode ini juga menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Yang terakhir atau yang kelima adalah Accounting Rate of Returns atau disebut juga ARR. Metode ini menghitung rata-rata laba bersih dari suatu proyek dibagi nilai tunai investasi. Metode ini mengukur profitabilitas suatu investasi dari segi akuntansi. Caranya dengan membagi EAT atau juga Earning After Tax dengan initial investment, baik total investment maupun average investment. Di sini saya akan menghitung investasi di sebuah perusahaan dengan metode Net Present Value atau disebut juga NPV. Misal, jika suku bunga diasumsikan pada tiap tahunnya sebesar 12%,
dan arus kas masuk bersifat sama, yaitu sebesar Rp5.700.000, serta nilai investasi awal sebesar Rp18.000.000, maka dengan perhitungan sederhana nilai NPV didapat sebesar Rp2.547.110.049. Dan kalau mengikuti rumus seperti ini adalah rumus dari metode NPV atau disebut juga Net Present Value. Dan saya akan menghitung investasi di sebuah perusahaan dengan metode Payback Period atau disebut juga PP. Suatu proyek investasi bernilai Rp15 juta, proses tiap tahunnya adalah sama, yaitu sebesar Rp4 juta, maka periode pengembalian investasi tersebut adalah Rp15 juta dengan Rp4 juta dikali 1 tahun menjadi 3,75 tahun. Ini berarti proyek investasi sistem informasi akan tertutup dalam waktu 3 tahun 9 bulan. Bila proses tiap tahun tidak sama besarnya, maka harus dihitung satu per satu. Misalnya nilai proyek adalah Rp15 juta, umur ekonomis proyek adalah 4 tahun, dan proses tiap tahun adalah 1. Proses tahun 1 sebesar Rp5 juta, proses tahun kedua sebesar Rp4 juta, proses tahun ketiga sebesar Rp4.500.000, proses tahun keempat sebesar Rp6 juta. Maka payback periode dapat dihitung sebagai berikut. Nilai investasi sebesar Rp15 juta, proses tahun 1 sebesar Rp5 juta, sisa investasi tahun 2 sebesar Rp10 juta, proses tahun kedua sebesar Rp4 juta, sisa investasi tahun 3 sebesar Rp6 juta, proses tahun ketiga sebesar Rp4.500.000, dan sisanya tahun keempat Rp1.500.000. Maka sisa investasi tahun keempat tertutup oleh proses tahun keempat sebagian dari sebesar Rp6 juta, yaitu Rp1.500.000 dengan Rp6 juta, 1/3 bagian. Jadi payback period investasi ini adalah 3 tahun 3 bulan.